perintah sholat yang terjadi pada sholat, maksud saya pada Isra Mi'raj itu adalah sholat 5 waktu. Sedangkan sebelumnya sudah ada sholat. Jadi perintah sholat 5 waktu itu yang turun pada saat Rasulullah Isra Mi'raj. Sedangkan sebelumnya pun sudah ada sholat-sholat yang dilakukan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Selanjutnya, tapi seperti saya katakan, kita akan berikan waktu untuk bermudzakarah kepada Bapak Ibu yang mau tanya-tanya, yang mau sharing, saya persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, tadi saya menerangkan bahwasanya sholat aku sebagaimana aku sholat, itu yang hadis. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku. Bagaimana aku sholat. Artinya kita sholat itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian yang ingin saya tanyakan, hadis itu turun, apakah sesudah Isra Mi'raj itu perintah sholat itu datang, apakah bersamaan? Karena kan kalau yang saya ketahui, perintah sholat itu kan ketika Isra Mi'raj itu Nabi melaksanakan Isra Mi'raj, turun perintah sholat. Kemudian apakah Nabi melaksanakan sholat itu juga menyusul hadis itu keluar? Jadi apakah selama ini sebelum hadis itu keluar, para sahabat melakukan sholat tidak seperti Rasulullah? Jadi ini bagaimana apanya? Kejadiannya lah kita bilang. Kejadiannya dengan perintah sholat turun, kemudian hadis itu muncul, bagaimana sahabat pada saat itu pelaksanaan sehingga hadis ini muncul. Seperti itu, Ustaz. Bapak Saudara yang rahmati Allah, perintah sholat yang terjadi pada sholat, maksud saya pada Isra Mi'raj itu adalah sholat 5 waktu. Sedangkan sebelumnya sudah ada sholat. Jadi perintah sholat 5 waktu itu yang turun pada saat Rasulullah Isra Mi'raj. Sedangkan sebelumnya pun sudah ada sholat-sholat yang dilakukan, tetapi bukan sholat 5 waktu. Artinya sholat yang mereka lakukan itu adalah sholat bagaimana saja Nabi perintahkan. Tidak sama persis seperti sholat 5 waktu. Sama dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi Adam pun ada sholatnya. Sholatnya Nabi Adam tentu berbeda dengan syariat sholatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian, apakah shollu kama ra'aitumuni usolli itu datang kepada kita diucapkan oleh Nabi adalah berbarengan dengan perintah sholat yang 5 waktu itu. Bapak Ibu, kalau dilihat dari segi itu, maka yang dikatakan oleh Nabi adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu. Maka para sahabat dan tabi'in ada yang sholat sunnah itu sampai 1000 rakaat satu malam. Seribu rakaat. Sedangkan Nabi sholat bukan banyak rakaatnya, tapi lama berdirinya. Nah, berarti bisa dilihat yang dimaksud adalah sholat 5 waktunya. Yang dimaksud shollu kama ra'aitumuni itu, tetapi pemaknaan pelaksanaannya tetap sama dalam seterusnya, walaupun jumlah rakaatnya tidak seperti yang dibuat oleh Nabi. Kalau Nabi panjang ayatnya sampai bengkak kakinya, kalau kita panjang ceritanya sampai bengkak mulutnya. Beda. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan sholat yang kita lakukan hari ini adalah pelaksanaan sholat yang telah disempurnakan oleh Allah melalui sholat Isra Mi'raj yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang dikatakan itu adalah prakteknya
persisnya, tetapi masalah jumlah rakaatnya dalam urusan sholat sunnah itu tergantung maunya para sahabat dan kita. Maka para sahabat itu ada yang 300 rakaat satu hari, ada yang 1000 rakaat satu hari. Sedangkan Nabi banyak berdiri, sahabat banyak rakaatnya, berbeda-beda mereka melakukan. Jadi Pak, sholat 5 waktunya ini. Baik Bapak Ibu, karena ada lagi yang mau tanya? Iya. Dia mengatakan Ustaz, istilahnya sebelum pada sholat selesai haram hukumnya melakukan sholat sunat lainnya. Ya. Sebelum keadaan sholat kita selesai, ada yang mengatakan istilahnya diharamkan, haram katanya melakukan sholat kemudian sholat sunat yang lain. Sebentar ya, dia ada pertanyaan lain. Apa tadi Pak? Sebelum kita sholat selesai. Nah, sholat keadaan itu kan. Ah. Sebelum kita membayar hutang, sholat keadaan itu Ustaz. Sholat qada. Nah, sholat qada. Ah. Dia mengatakan sebelum selesai kita lakukan sholat qada itu haram katanya melakukan sholat sunat yang lain. Kalau sholat tak selesai sampai nanti Pak. Kenapa? Karena waktu kita zaman jahiliyahnya panjang. Zaman insafnya baru 10 tahun. Jadi mengkodo, kata banyak ulama yang hari ini muncul di 37 permasalahan agama itu Ustaz Nur Somad, bahwa mengkodo sholat itu sepanjang masa. Kalau tunggu sepanjang masa berarti tak kembali habadiah lah kita. Tak lagi sholat 2 kita. Jadi tidak. Kodo silakan, sholat sunnah laksanakan. Jelas Bu? Kodo kerjakan, sholat sunnah laksanakan. Jangan nggak sholat sunnah karena mengkodo. Apa tadi pertanyaannya? Sama begitu tadi? Apa pertanyaannya? Hah? Kredit? Apakah kredit itu riba? Iya, Ibu, tidak semua kredit riba. Tidak semua kredit riba. Tetapi satu hal yang perlu kita pahami, ada kredit itu dibolehkan. Contoh, dia butuh rumah. Ini rumah kalau tak dikredit, tak udah rumah sampai mati. Dikreditlah rumah karena dia butuh. Maka dalam urusan ini mubah. Di manakah letaknya tak boleh dia lagi mengkredit? Dia sudah punya rumah, tapi mau beli rumah 4 lagi. Kalau dibutuhkannya sebagai barang atau benda atau sesuatu yang primer, maka apa dikatakan Ustaz Somad? Boleh. Yang tak boleh itu uang dengan uang. Kalau uang dengan uang jelas riba. Kalau uang dengan barang tidak riba, kata beliau. Uang dengan uang Pak, pinjam uang Bapak ke saya bilang 1 juta Pak ya, dibaliknya 2 berapa ya, itu riba. Jadi kalau ke bank Ustaz, Ditanya lagi, jangan tanya lagi. Udah jelas lah. Ada bagi hasil Pak Ustaz, sama itu. Beda nama saja. Satu betik, satu gandul, satu pepaya. Sama itu. Rupanya awak tengok, iya, atesnya rupanya. Sama. Bisa dibahas lagi. Yang tak mana Pak Ustaz? Katanya Bang Muhammad. Itulah yang sahih betul. Kalau yang lain-lain beda nama saja. Nah, tergantung Bapak Ibu saja. Yang pasti ini saya tutupkan agak panjang. Kalau Bapak menyimpan uang di bank, apakah itu bank konvensional, simpan saja uangnya. Tak salah simpan uang. Tapi Bapak Ibu cuma ambil uang Bapak berapa? 10 juta ambil. Kalau ada yang sisa berarti bukan uang Bapak, bukan uang Ibu, berarti bunga hukumnya haram, jangan pakai lagi.